Karena apa? Algoritma YouTube itu sangat bahaya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Happy di First Diansah Channel. Di sini adalah tempatnya orang happy, seneng, susah, sedih, usil, jahil, gokil, kreatif, dan semuanya. Sah. Nah, dari banyaknya orang yang mencoba peruntungan di YouTube itu ternyata terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah orang yang membuat sebuah konten atau video itu mereka benar-benar niat dan untuk membuat video itu dipersiapkan secara matang. Tapi ada juga sebaliknya, itu orang membuat video itu ternyata hanya asal-asalan. Mereka tidak peduli dengan apa manfaatnya, apa nanti dampaknya, dan lain sebagainya. Nah, buat kalian semuanya, sebelum kalian memutuskan untuk menjadi seorang YouTuber, itu kalian mantapkan, kalian pikirkan matang-matang apakah kalian nanti bakal sanggup menghadapi segala masalah yang timbul ketika kalian sudah menjadi seorang YouTuber. Karena menjadi YouTuber itu tidak gampang dan sangat berat. Oke, dalam video ini saya akan memberikan sebuah tips buat kalian semuanya yang menonton video ini, terutama buat kalian itu yang pengen belajar menjadi seorang YouTuber, menjadi konten kreator di YouTube. Itu kalian wajib menyimak apa yang saya sampaikan dalam video ini, karena apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi sebuah tips atau trik untuk kalian yang akan membangun channel YouTube kalian. Dan apa yang saya sampaikan ini adalah sebuah cara atau langkah yang sangat simpel dan minimalis yang wajib diketahui oleh para YouTuber pemula. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk selalu support channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe sehingga channel ini makin berkembang dan saya lebih giat dan semangat untuk memberikan tips, trik, tutorial untuk kalian semuanya yang gokil. Gak usah berlama-lama dan banyak basa-basi, langsung saja kita sikat. Yang pertama harus kalian siapkan adalah keyakinan. Jadi di sini ketika kalian akan menjadi seorang konten kreator di YouTube atau menjadi seorang YouTuber, itu kalian harus yakin, kalian harus mantap, kalian harus bisa nanti menghadapi segala masalah yang akan timbul ketika kalian sudah menjadi seorang YouTuber. Karena sekali lagi saya sampaikan, jadi YouTuber itu tidak gampang dan sangat berat, bro. Langsung saja lanjut, yang kedua itu adalah pemilihan jenis konten. Di sini sudah saya sampaikan berulang kali, sering sekali saya sampaikan pada kalian semuanya. Ketika kalian akan membuat sebuah channel YouTube, kalian membuat konten itu pilih jenis konten yang sesuai dengan kalian, yang sekiranya kalian nanti ketika membuat itu tidak menjadikan beban untuk kalian, sehingga kalian nanti malas-malasan, putus di tengah jalan dan pensiun dari YouTube. Jadi di sini artinya jenis konten itu adalah sebuah hal yang paling vital dan mendasar ketika kalian akan membangun sebuah channel di YouTube. Ketika kalian membuat konten itu kalian harus paham betul apa yang akan kalian buat. Jadi kalian membuat konten itu nanti akan kalian targetkan ke siapa yang akan menonton video kalian. Apakah itu anak-anak, remaja, ataupun orang yang sudah dewasa. Kemudian juga apakah konten kalian itu ketika kalian nanti upload itu memberikan manfaat, apakah menghibur, apakah memberikan solusi terhadap masalah dan lain sebagainya. Itu kalian wajib memahaminya. Oke, sekarang kita lanjut yang ketiga, itu adalah gear atau peralatan yang kalian miliki saat ini. Jadi ketika kalian akan menjadi seorang konten kreator di YouTube, kalian nggak usah muluk-muluk, kalian sesuaikan dengan apa yang kalian miliki saja. Misalkan kalian hanya punya smartphone, kalian bisa memilih jenis konten yang sekiranya pas ketika kalian itu hanya memiliki smartphone. Jadi di sini misalkan kalian kontennya gaming, itu bisa melakukan screen record atau nanti bisa kalian memberikan suara atau komentar pada smartphone kalian ketika kalian main game. Nah, atau mungkin jika kalian akan membuat sebuah konten tentang memasak atau tutorial, kalian paling cuman butuh smartphone dan tambahan tripod. Di situ kalian bisa meletakkan smartphone kalian untuk merekam, kemudian diletakkan pada tripod sehingga untuk video yang kalian hasilkan nanti akan lebih stabil dan membuat penonton itu tidak pusing ya ketika menonton video kalian. Nah, atau misal jika kalian pengen membuat sebuah konten seperti saya ini, misalkan kalian membuat sebuah tutorial atau kalian menyampaikan sesuatu yang menampakkan diri kalian dalam video, itu paling enggak kalian harus menyiapkan satu kamera ya. Kamera jika kalian nggak punya, itu kalian bisa menggunakan smartphone yang kalian miliki. Apalagi sekarang smartphone itu sudah dibekali dengan kamera yang jernih-jernih. Kemudian juga yang kedua itu mungkin layar atau screen yang di belakang saya ini, kalian bisa memanfaatkan kain yang nggak terpakai di rumah kalian, kain putih, kain hitam, atau kain yang lainnya. Intinya untuk background. Kemudian setelah layar, kalian juga butuh yang namanya tripod. Tripod ini untuk menyangga kamera kalian
atau smartphone kalian seperti di sini, saya menggunakan tripod. Jika kalian menggunakan tripod yang kecil itu harganya juga sangat terjangkau, ataupun jika kalian nggak punya tripod itu kalian bisa memanfaatkan alat atau mungkin meja, kursi, buku dan lain sebagainya, sehingga kalian nanti bisa meletakkan kamera atau smartphone kalian di tripod atau alat yang ada di rumah kalian. Kalian bisa meletakkannya di manapun yang sekiranya angle-nya itu pas. Nah, kemudian alat yang selanjutnya itu yang sangat mendukung dalam pembuatan video kalian itu adalah mic. Jika kalian nggak punya mic seperti yang saya gunakan ini, kalian bisa memanfaatkan headset bawaan dari smartphone yang kalian miliki. Videonya bagus, kalau audionya nggak bagus, kemersek dan lain sebagainya, itu juga akan mengurangi minat penonton pada video kalian. Jadi usahakan ketika kalian nanti menggunakan headset, itu suara atau kualitas audio yang kalian hasilkan itu akan lebih jernih dan enak didengar oleh para penonton video kalian. Dan alat yang terakhir yang akan sangat mempengaruhi kualitas dari video kalian adalah lighting atau pencahayaan. Jadi di sini saya menggunakan bolam biasa yang cahayanya putih itu. Kemudian saya menggunakan mika untuk jilid kertas itu yang warna-warni sesuai dengan keinginan kalian. Misalkan kalian pengen biru, hijau, merah dan lain sebagainya. Kalian bisa mengatur tata letaknya sehingga nanti kalian untuk mukanya itu juga akan lebih kelihatan deepnya atau kedalamannya muka kalian, bentuk dari muka kalian akan lebih menarik untuk ditonton. Oke, sekarang kita lanjut yang keempat yang harus kalian perhatikan ketika kalian akan membangun sebuah channel di YouTube, itu adalah tampilan atau visual pada channel kalian. Kalian di sini bisa memaksimalkan untuk membuat sebuah banner. Jadi di situ tuliskan nama channel kalian, mungkin yang besar, kontras dan lain sebagainya. Kalau perlu kalian tuliskan jadwal upload kalian itu tiap hari apa atau mungkin jam berapa dan lain sebagainya. Jadi di situ ketika penonton itu datang ke channel kalian itu akan melihat bahwa kalian itu benar-benar serius untuk menjadi seorang konten kreator di YouTube. Dan juga untuk tata letaknya kalian bisa mengaturnya nanti di bagian YouTube Studio. Kalian bisa mengklasifikasikan atau mengkelompokkan terhadap playlist-playlist tertentu. Kalian di situ bisa mengatur untuk tampilannya sehingga lebih menarik. Oke, sekarang kita lanjutkan yang kelima, itu adalah cara upload video kalian. Jadi setelah kalian membuat video selesai dan siap untuk diupload, kalian harus mempelajari juga dan paham untuk cara menguploadnya. Baik itu metadatanya meliputi judul, deskripsi, tag, hashtag dan lain sebagainya, atau jadwal uploadnya. Oke, sebagai contoh misalkan kalian membuat konten tentang ternak burung, ternak ikan, ataupun hobi piaraan yang lainnya, kalian wajib mengetahui penonton itu kira-kira aktif di jam berapa, sehingga nanti ketika kalian upload itu bisa langsung ditonton oleh para subscriber kalian. Misalkan kalian upload video di pagi hari, siang hari, atau malam hari, jadi nanti itu akan berpengaruh terhadap retensi video kalian. Jika kalian upload langsung mendapat respon dari para penonton kalian, itu akan menaikkan retensinya ketika kalian nanti bisa melihat di YouTube Studio kalian. Oke, sekarang kita lanjutkan yang keenam, itu adalah pelajari YouTube Studio kalian. Jadi di sini YouTube itu sebenarnya terdiri dari dua bagian depan atau teras dan bagian belakang atau dapurnya. Untuk bagian teras itu adalah tampilan YouTube visualnya atau channel yang kalian lihat. Misalkan di sini First Jansah Channel. Di situ kalian bisa melihat, di situ ada banner, kemudian ada video-video yang sudah saya upload dan lain sebagainya. Di situ adalah tampilan mukanya dan juga bagian dapurnya atau di YouTube Studionya. Jika kalian menggunakan smartphone, kalian bisa menggunakan aplikasi YouTube Studio, atau jika kalian akan mengakses YouTube Studio yang versi full, itu kalian bisa menggunakan browser yang ada di smartphone kalian. Kemudian kalian bisa memilih menu untuk mengaktifkan situs desktop. Jadi versinya dibuat yang versi full. Kalian bisa mencentang di versi atau di mode situs desktop. Di situ kalian bisa mengakses YouTube Studio atau analisis YouTube Studio kalian itu secara full seperti tampilan di komputer. Jadi di sini YouTube Studio adalah dapur dari seorang YouTuber. Kalian di situ bisa melihat baik itu jumlah subscriber, kemudian jumlah jam tayang, kemudian juga penghasilan kalian per bulan berapa, per hari berapa, per tahun berapa, dan lain sebagainya. Intinya untuk YouTube itu diolah dalam YouTube Studio. Jadi kalian juga harus mempelajari bagaimana isi dari YouTube Studio itu. Jika kalian mengupload sebuah video baru, kalian bisa juga
juga untuk menganalisis bagaimana progres atau perkembangan dari video yang habis kalian upload. Kalian lihat retensi penontonnya berapa persen, kemudian juga viewsnya atau jumlah penontonnya berapa persen, dan lain sebagainya. Intinya di situ sangat lengkap, kalian wajib mempelajarinya. Dan hal yang terakhir yang saya sampaikan dalam video ini adalah jadilah seorang YouTuber yang positif. Jadi di sini ketika kalian membuat sebuah konten, itu buatlah konten yang memberikan dampak positif terhadap penonton. Karena apa? Algoritma YouTube itu sangat bahaya ketika kalian itu membuat konten yang negatif, maka di situ para penonton juga akan terarah ke sana, tergiring ke sana untuk melakukan hal-hal yang negatif. Jadi sebisa mungkin kalian membuat konten yang bermanfaat dan positif. Dan sedikit tambahan tips buat kalian. Jadi di sini saya sampaikan untuk algoritma YouTube itu sangat berbahaya ketika kita tidak bisa bijak dalam menggunakannya. Algoritma YouTube itu menginginkan orang yang menonton di YouTube, orang yang datang ke YouTube itu menonton banyak video. Kemudian juga dia akan diarahkan sesuai dengan jenis-jenis konten yang sudah dibuat para kreator. Nah, sebenarnya algoritma YouTube itu dia tidak tahu tentang apa yang kita sampaikan, apa yang kita omongkan dalam sebuah video. Taunya adalah ada sebuah video penontonnya banyak, ada sebuah channel subscribernya banyak, dan lain sebagainya. Yang tahu tentang isi dari video atau konten kita adalah para penonton kita. Ketika ada video yang mungkin misleading, jadi antara judul dan isinya tidak sesuai, kemudian ditonton oleh orang yang nggak suka, maka dia bisa melaporkan ke pihak YouTube atau YPP-nya, sehingga di situ ada yang namanya teguran atau sanksi dan lain sebagainya. Jadi kalau misalkan kita bicara tentang algoritma, itu sebenarnya dia tidak tahu. Taunya itu tadi secara statistik saja. Jadi di sini saya sampaikan sedikit tentang prinsip kerja atau algoritma dari YouTube itu bagaimana. Jadi ketika kita upload sebuah video atau konten, maka di situ kita memberikan yang namanya metadatanya, baik itu judul, deskripsi, tag, dan hashtagnya. Nah, itu yang akan digunakan oleh algoritma YouTube untuk mengelompokkan antara jenis konten dengan para penonton. Misalkan penonton yang suka A, maka dia akan diarahkan ke jenis konten atau video yang A, ke B, ke C, dan seterusnya. Itu langkah kerjanya. Kemudian setelah dia diarahkan ke penonton yang berminat sesuai dengan konten kreatornya, maka di situ dia akan ditemukan. Ketika dia mencari dalam kolom pencarian, maka SEO-nya akan bekerja. YouTube itu adalah SEO, Search Engine Optimization. Jadi di situ YouTube bisa kita ibaratkan seperti Google. Jadi dia adalah search engine. Jadi di sini misalkan orang itu mencari sebuah video dalam YouTube, kemudian dia mengetikkan kata kunci di bagian pencarian itu, maka dia akan diberikan beberapa rekomendasi video yang akan tertampil di situ. Nah, salah satu dari video kalian itu akan muncul di situ. Maka di situ yang bekerja ganti yang namanya thumbnail. Maka di sini saya sampaikan untuk pembuatan thumbnail itu usahakan dibuat yang semenarik mungkin, membuat orang penasaran. Boleh clickbait tapi jangan misleading, sehingga nanti orang ketika menonton video kalian itu nggak kecewa. Nah, di sini setelah orang itu melihat thumbnail kalian ternyata menarik, orang akan mengeklik video kalian. Nah, di situ orang akan menonton isi dari konten kalian. Nah, di sini setelah thumbnail yang bekerja adalah isi atau kualitas konten kalian. Ketika kualitas konten kalian itu bagus, maka orang akan mensubscribe atau mendukung dari channel kalian. Tapi di situ ketika kalian membuat sebuah thumbnail yang misleading, jadi antara thumbnail dan isi dari video itu nggak nyambung atau berbohong, maka di situ ketika orang menonton pasti dia akan kecewa dan pastinya dia tidak akan mensubscribe atau mendukung channel kalian. Jadi kurang lebih seperti itu cara kerja YouTube itu. Jadi kita membuat isi, kemudian didukung dengan metadata dan juga thumbnail. Urutannya seperti itu. Nanti di video selanjutnya akan saya bahas yang secara mendalam terkait ini. Oke, itu tadi 7 hal yang perlu diperhatikan oleh kalian yang sebagai YouTuber pemula dan belum sama sekali punya pengalaman tentang YouTube itu bagaimana. Mungkin bisa memberikan manfaat untuk kalian semuanya dan memberikan motivasi sehingga kalian nanti ketika terjun di dunia YouTube itu paling nggak sudah tahu gambarannya seperti apa. Oke, terima kasih saya ucapkan pada kalian semuanya yang sudah menonton video ini dari awal sampai dengan akhir tanpa di skip. Semoga bermanfaat untuk kita sekalian.
kalian dan kita menjadi seorang YouTuber yang bisa berkembang dengan baik. Jika kalian merasa video ini bermanfaat untuk kalian semuanya, kalian bisa share ke teman-teman kalian sehingga teman-teman kalian itu juga akan mendapatkan manfaat dari video atau apa yang saya sampaikan dalam video ini. Akhirnya saya Happy undur diri, sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and bye-bye. Stop.